sahabat pejuang ASN semua, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Nah, di sini kita akan bahas tentang kapan kira-kira untuk NIP P3K paruh waktu ini akan dikeluarkan sesuai dengan lini masa pengadaan P3K tahun anggaran 2024 tahap yang kedua. Nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi akan dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Meskipun sempat mengalami 3 kali perubahan untuk tanggal pendaftaran seleksi untuk tahap 2 ini, namun untuk timeline yang lain masih tetap sama dan mudah-mudahan pengumumannya tidak akan mundur dari tanggal yang sesuai timeline tersebut. Pengumuman seleksi administrasi adalah pengumuman yang paling krusial karena di sini menentukan apakah teman-teman bisa lanjut untuk mengikuti seleksi kompetensi atau tidak. Karena ketika sudah melalui tahapan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman sudah bisa dipastikan untuk nanti bisa lolos sebagai P3K baik penuh waktu ataupun paruh waktu tergantung nanti rankingannya. Tapi setidaknya setelah dinyatakan sudah lulus administrasi, maka ketika teman-teman mengikuti saja seleksi kompetensinya, maka nanti akan dinyatakan sudah sebagai peserta yang memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Nah, kapan waktu untuk seleksinya? Teman-teman bisa lihat di sini untuk pelaksanaan seleksi kompetensi nanti akan dimulai tanggal 17 April sampai dengan 15 Mei 2025. Jadi nanti teman-teman persiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi. Bagi teman-teman XTHK2 dan juga yang sudah terdata dalam pangkalan data BKN yang kemarin belum bisa masuk pada seleksi tahap pertama dan sekarang mengikuti seleksi pada tahap kedua, nanti setelah hasil pengumuman seleksi kompetensi, nanti hasil dari teman-teman ini akan disandingkan dengan teman-teman yang kemarin sudah pengumuman di tahap yang pertama namun tidak menempati formasi atau dengan kode yang tanpa L. Nah, nanti teman-teman ini diurutkan kembali berdasarkan Kemenpan RB nomor 347, 348, dan 349. Nanti jika ada optimalisasi formasi, maka nanti nilai yang terbaik sesuai dengan prioritas dan urutannya nanti akan bisa menempatinya. Kemudian sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, nanti teman-teman yang tidak mendapatkan penempatan formasi atau rankingannya nanti kalah dengan teman-teman yang lebih tinggi untuk urutan prioritasnya dan juga untuk nilainya, teman-teman tidak perlu berkecil hati karena teman-teman nanti akan bisa menjadi P3K paruh waktu. Seperti yang juga sudah dijelaskan dalam Kemenpan RB tersebut bahwa nanti untuk P3K paruh waktu pun nanti akan mendapatkan nomor induk pegawai dan juga nanti akan mendapatkan SK sebagai ASN P3K. Dan teman-teman tidak perlu bersedih, tidak perlu berkecil hati karena nantinya untuk teman-teman yang mendapatkan status sebagai P3K paruh waktu kedepannya akan bisa menjadi P3K yang penuh asalkan teman-teman bisa menunjukkan kinerja yang terbaiknya. Jangan sampai teman-teman ini tidak berkinerja sampai nanti bisa menjadikan teman-teman ini bisa diberhentikan karena memang untuk ASN pasca disahkannya RPP manajemen ASN nanti akan mudah sekali untuk ASN akan diberhentikan seperti itu. Bukan hanya untuk P3K saja namun juga untuk PNS dan P3K paruh waktu. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah kapan kira-kira untuk P3K paruh waktu ini akan mulai mendapatkan SK dan penetapan NIP. Kita akan kembali melihat ke Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 di mana ini menjadi dasar utama untuk pengadaan P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti kita akan lihat kira-kira untuk P3K paruh waktu ini masa untuk mendapatkan SK-nya itu kapan. Sebelum itu kita ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa untuk P3K paruh waktu ini akan diperuntukkan untuk pengisian jabatan-jabatan yang sebagai berikut, yaitu yang pertama guru dan tenaga kependidikan, yang kedua adalah tenaga kesehatan, yang ketiga adalah teknis, keempat pengelola umum operasional, kelima operator layanan operasional, keenam pengelola layanan operasional, dan ketujuh adalah penata layanan operasional. Nah, jadi teman-teman untuk yang kemarin daftar di tahap yang kedua tidak sesuai dengan
ijazah yang dimiliki atau syarat jabatannya itu tidak sesuai. Kemarin mungkin ada tenaga guru yang kemudian mendaftar di penata layanan operasional karena memang formasinya tidak ada. Teman-teman jangan khawatir karena nanti akan ada penyesuaian syarat jabatan sebelum diterbitkannya untuk NIP. Karena memang tujuan dari pemerintah adalah bagaimana caranya agar teman-teman yang sudah terdata dalam pangkalan database BKN itu semuanya mengikuti seleksi agar bisa dialihkan statusnya dari honorer menjadi P3K. Dalam Kemenpan tersebut juga sudah dituangkan bagaimana tahapan untuk pengangkatan sebagai P3K paruh waktu ini. Nah, teman-teman bisa cermati di sini. Yang pertama adalah PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi ini dimulai dari PPK atau instansi nanti membuat usulan kebutuhan P3K. Kemudian yang B, Menteri Pan-RB kemudian menetapkan rincian kebutuhan berdasarkan tadi usulan dari PPK. Kemudian kapan PPK ini mengusulkan untuk formasi dan jabatan kepada Kemenpan RB, kita lihat di timeline untuk P3K tahap yang kedua. Kita bisa lihat di sini, pengumuman hasil kelulusan itu dijadwalkan pada tanggal 22 sampai dengan 31 Mei 2025. Jadi setelah tanggal 31 Mei nanti akan mulai PPK ini menetapkan kebutuhan untuk formasi dimulai dari tanggal 1 Juni 2025. Jadi nanti teman-teman di sini untuk yang sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan kode L di tahap yang kedua atau mendapatkan optimalisasi dari sisa formasi yang ada di tahap 1, maka teman-teman ini akan langsung mengisi DRH untuk persiapan penetapan NIP3K. Namun untuk teman-teman yang nanti ditetapkan sebagai paruh waktu, nanti akan menunggu dulu untuk usulannya dibuatkan oleh PPK kemudian diusulkan ke Kemenpan RB. Jadi untuk pengusulannya ini teman-teman bisa dilihat bahwa nanti akan mulai 1 Juni baru akan dilakukan pengusulan, dan nanti setelah dilakukan pengusulan kemudian ditetapkan oleh Pan RB jumlah kebutuhannya berdasarkan usulan tadi. Nah, nanti teman-teman bisa untuk melanjutkan untuk pengisian daftar riwayat hidup untuk penetapan NIP3K paruh waktunya. Apakah nanti untuk pengusulan NIP3K atau pengisian DRH itu nanti bersamaan dengan teman-teman lain yang sudah dinyatakan lulus? Bisa jadi akan sama, namun bisa jadi juga akan berbeda. Karena nanti untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di SSCASN akan langsung mengisi untuk daftar riwayat hidupnya. Namun untuk teman-teman yang dinyatakan sebagai nantinya P3K paruh waktu akan menunggu pengusulan. Tapi jangan khawatir karena untuk jeda waktunya tidak akan lama setelah nanti PPK mengusulkan penetapan kebutuhan ke Kemenpan RB. Nanti setelah turun rincian kebutuhan dari Kemenpan RB terhadap usulan yang sudah diajukan oleh PPK, maka nanti 7 hari setelah ditetapkannya itu nanti teman-teman akan dapat mulai untuk mengisi daftar riwayat hidup guna penentuan NIP3K. Jadi bisa disimpulkan bahwa nanti teman-teman akan melakukan pengisian DRH akan sama dengan teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, yaitu antara tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2025. Setelah pengisian DRH selesai, nanti dari PPK akan mengusulkan untuk penetapan nomor induk P3K. Dan nanti BKN akan menetapkan nomor induk P3K bagi teman-teman semua, baik yang P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu di tahap yang kedua. Setelah itu nanti akan dilakukan penerbitan nomor induk P3K paling lama adalah 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Nah, di sini malah sudah dijelaskan ya teman-teman bahwa untuk penerbitan nomor induk P3K-nya akan dilakukan 7 hari kerja. Suatu misal nanti teman-teman untuk pengajuannya membutuhkan waktu karena harus ada penyampaian ke Kemenpan RB dulu, kemudian dari Kemenpan RB kemudian menentukan untuk rincian kebutuhan formasinya, maka untuk pengisian daftar riwayat hidup dimungkinkan agak berjeda dengan teman-teman yang sudah dinyatakan lulus. Namun jangan khawatir karena di sini sudah dinyatakan dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa nanti untuk penetapan dari
usulan yang sudah dimasukkan itu hanya paling lama adalah 7 hari setelah penetapan. Jadi, kapan kira-kira teman-teman dari P3K yang lulus di tahap yang kedua dan juga P3K paruh waktu ini akan mulai mendapatkan penetapan untuk mulai menjadi ASN? Nah, jika kita melihat pada jadwal yang sudah ada, untuk usul penetapan NIP 3K di sini dijadwalkan adalah tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2025. Sehingga jika berdasarkan ketetapan biasanya adalah dari pengusulan itu adalah untuk P3K yang tahap kedua yang sudah lulus adalah 1 bulan atau tanggal 1 semenjak diusulkannya usul penetapan, maka bisa mungkin dipastikan untuk NI P3K dan juga SK dapat diterima pada tanggal 1 Agustus 2025. Hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang tidak mendapatkan formasi sehingga tidak mendapatkan kelulusan. Nanti teman-teman ini akan dijadikan sebagai P3K paruh waktu, maka akan sama nanti untuk mendapatkan SK-nya dimungkinkan akan bersamaan dengan mereka-mereka yang P3K penuh waktu di tahap yang kedua. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar informasi ini dapat tersampaikan ke seluruh teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi. Salam pejuang ASN.